Derek aku oleh sambat nggak? Saben dino aku di WA-i mbek ibuku. Disuruh berinvestasi emas. Emas lempengan, emas perhiasan. Kamu tahu sendiri kan? Aku gak tahu gawe emas. Apa maneh? Emas-emas sing aku di ghosting. Yo, ngene iki lah. Mangan koyo ngene ae aku bersyukur. Ya, Boden. Sik Mbak. Ngomong-ngomong tentang ghosting ya. Aku iki ya sebenarnya merasa di ghosting. Cuma gak mbak emas-emas Mbak. Aku di ghostingnya ambek gaji. Aku berasa gajiku kok cepet hilang ya. Aku dewe nggak sadar dan nggak ngerti sih sebenarnya gajiku iku hilang ngining dia. Mangan Den, mangan. Ya terkadang tekan hatiku. Aku iki pengen ngono duwe pendamping hidup. Keliru. Maksudku aku pengen iso struggle ngelola keuanganku. Ben opo sing tak duweni saiki iku iso bermanfaat di masa depan. Masuk Pak Eko. Kadang aku mikir punya circle temen yang sibuk sama HP-nya, terus liatin instrumen investasi, tapi kadang aku ngintipin itu di HP-nya itu ada aplikasi yang ada grafik-grafiknya gitu. Tapi kira-kira itu aman atau berbahaya ya? Nah, karena kita nggak tahu investasi itu berbahaya atau enggak, mending kita colong start deh. Nyimak dan dengerin Bang Jatim Podcast yang terbaru dengan bahasan literasi investasi. Yuk, cus, no debat. Halo Sobat Jatimers yang tentunya sudah menunggu episode terbaru Bang Jatim Podcast. Gimana nih kabarnya? Sudah siap untuk ikuti podcast Bang Jatim kali ini? Tentunya Sobat Jatimers dalam keadaan yang bahagia, sehat selalu, dan terus memiliki spirit untuk upgrade skill maupun knowledge. Baik, tepat sekali, sesuai dengan video yang sudah tampil barusan, rasanya pasti banyak yang membutuhkan informasi atau pengetahuan tentang investasi yang lagi hype dan happening saat ini. Tentunya kalangan milenial tidak akan tertinggal untuk masalah yang satu ini. Baik, kita akan kulik sedikit ya, apa itu investasi dan bagaimana cara berinvestasi yang sangat tepat untuk Sobat Jatimers. Dan di tengah-tengah kita telah hadir seorang praktisi pasar modal, dan tentunya bukan main-main ya untuk kali ini, karena beliau sudah berkarir kurang lebih 21 tahun. Ini yang telah saya baca dari profilnya. Mas Bagus Wirawan, ya. Selamat datang di podcast Bang Jatim. Salam Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lihat dari selalu. Looknya ini udah benar-benar pakar dia di pasar modal. Mas Bagus, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang akan mewakili Sobat Jatimers ya. Menurut Mas Bagus nih, selama 21 tahun bertahan di pasar modal, kenapa Mas? Ya, pasar modal dinamis ya, dan sejak zaman dulu orang pasti butuh berinvestasi. Ya itu. Cuman orang nggak kenal aja investasi yang benar dan baik itu seperti apa, atau cocok dengan profil dirinya sendiri. Ya, Sobat Jatimers sudah diulik beberapa statement dari Mas Bagus. Tentunya kita akan mulai bertanya, investasi itu dibilang menjadi cara untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan. Dan banyak dan beragam jenis investasi. Pastinya produknya juga macam-macam sekali. Betul. Ya. Jadi perkembangan investasi di Indonesia ini seperti apa, Mas Bagus? Ya, pendapat sekarang Mas di era digital ini banyaklah macam-macam. Ya, baik investasi mulai yang dari manual deposito sampai ke teknologi kripto, banyak ya. Sebenarnya tujuan investasi itu kan melindungi daya beli kita di masa mendatang. Karena uang kita kan pasti tergerus inflasi. Benar. Uang 1.000 bisa beli mie instan ya. Nah, seperti itu. Satu. Sekarang nggak boleh. Minimal kan Rp3.000. Nah, itu kan. Hafal ya, sampai segitunya ya. Dulu pernah kos soalnya Mas. Jadi gitu. Sama berarti. Mas Bagus, ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Saat ini banyak sekali Sobat Jatimers yang memang mengenal investasi ya.
Dan sebagian juga memang masih meraba-raba ya terkait dengan investasi. Lah, basically Mas Bagus, apakah investasi ini beda dengan tabungan ya? Atau mungkin deposito juga ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Atau memulai investasi ini idealnya kapan? Ya, apakah sejak dini, apa di bangku SMA kita sudah mulai bermain investasi? Dan tentunya banyak nih yang akan bertanya-tanya, angka berapa sih idealnya kita bisa berinvestasi? Ya, pertanyaannya banyak ini. Banyak, 3 sekalian ya. Gimana Mas? Ya, mulai saya coba dulu. Mulai berinvestasi sih sebenarnya tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan ya. Lebih dini lebih baik. Mungkin dari uang saku disisihkan. Contoh kayak Warren Buffett itu mulai sejak SMA dia mungkin ya. Dia sudah berinvestasi di saham ya. Itu sekarang jadi fund manager yang kaya orang kaya di dunia, betul. Untuk jumlah sih relatif sesuai kemampuan. Nah, orang kan penghasilannya macam-macam. Iya, benar sekali. Kemudian untuk tabungan pun kalau saya pribadi sih sudah nggak nganggap itu investasi karena hasilnya sangat nggak ada artinya. Gitu. Ya tapi tetap perlu tabungan. Itu kan money management kita. Untuk mungkin keadaan darurat kita perlu cash ya, itu perlu. Jadi money management kita harus bisa mengatur mana yang untuk darurat, mana yang untuk investasi. Nah itu. Investasi pun juga tergantung profil orangnya. Ada yang suka risiko, ada yang nggak suka, ada yang di tengah-tengah, middle, nah itu seperti itu. Kalau historinya Mas Bagus sendiri nih, awal berinvestasi umur berapa tuh? Macam-macam ya, mulai kuliah sempat ya coba jualan ya untuk apa ya seperti itu. Tapi ya maju mundur akhirnya terjun dunia pasar modal sekarang ini gitu. Gitu. Ya hebat sekali ya Sobat Jatimers. Saya pikir semua orang akan cenderung lebih menarik nih untuk masuk sebagai praktisi pasar modal, apalagi ini ya berapa next atau waktu ke depan sudah bisa kita lihat ya proyeksi apakah uang kita akan bertambah apa tidak, di mana nanti investasi apa yang akan kita pilih untuk menempatkan dana atau uang kita. Sebenarnya sih kalau saya bagi tipe-tipe investasi berdasar risiko itu Mas MC ya, saya boleh panggil Mas MC ya, itu. Yang paling rendah mungkin deposito. Deposito. Nah, itu kan hampir free risiko ya. Ini cocok buat mereka yang ini ya, yang pilih aman-aman aja ya. Ya, tapi kemudian mungkin emas. Ya, kemudian reksadana. Kemudian saham. Kemudian ada pasar uang atau kripto mungkin ya. Benar. Nah, itu yang lagi rame nih ya. Itu lagi rame lah. Itu lagi rame sekarang ini karena banyak yang kena tipu. Kena tipu. Itu yang harus hati-hati ya. Iya, banyak. Gitu. Itu makanya prinsipnya kita harus kenal dulu, nggak sekedar ikut-ikutan aja. Itu. Tapi emang banyak terjadi ikut-ikutan ya Mas. Betul. Ya? Karena profil yang nawarin yang menarik ya. Betul. Kan sekarang musim influencer istilahnya. Itu. Jadi mereka sebenarnya itu jadi tapi tidak punya ilmunya. Gitu. Benar. Gitu. Baik, Sobat Jatimers, menarik sekali kita mengulik terkait dengan pasar modal atau investasi. Saya pikir poin ketiga, keempat, kelima itu adalah hal baru ya, artinya bagi mereka yang belum mengenal investasi, kalau deposito udah terbiasa, emas juga sudah umum. Tadi kayak pasar modal, dana reksa dan sebagainya, reksadana ya, reksadana itu menarik sekali ya kita kulik. Baik, Sobat Jatimers, kita akan mengulik lebih jauh lagi ya. Bisa dong Mas Bagus di-share instrumen investasi apa yang cocok dan adaptif ya untuk kita pilih, khususnya sebagai pemula. Nah, nanti apakah kita pilih yang jangka panjang, apa jangka pendek? Bisa nggak dijelaskan juga resiko-resiko apa yang menyertai di situ? Itu makanya profil resiko tadi ya, saya bagi ada 5 tadi itu ya, berdasar resiko. Nah itu tinggal kita pilih. Mungkin untuk poin 3, 4, 5 mungkin orang kurang familiar ya. Familiar. Kalau reksadana itu kan kita titip ke fund manager untuk mengelola uang kita. Benar. Nah, tapi reksadana juga macam-macam. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran. Nah, itu ada profilnya masing-masing yang harus kita pelajari dulu.
Makanya harus kenal dulu. Iya, benar. Itu. Kemudian kalau untuk saham juga sama, kita harus kenal dulu. Heeh. Kalau saham lebih macam-macam. Oh gitu. Kan ada banyak perusahaan, ada bank, ada manufaktur, ada consumer good, ada tambang. Nah, itu pertama harus kita kenal dulu. Misalkan kita sering tahu properti, ya mungkin coba kita bisa beli saham properti seperti gitu. Iya. Atau mungkin kita kenalnya otomotif, mungkin kita bisa beli saham-saham yang terkait otomotif. Intinya kita punya ilmunya dulu. Iya, benar-benar harus gitu. berwawasan. Betul. Ya. Kemudian pasar uang ya, Pasar kita uang, main forex istilahnya ya. Forex. Kalau Iya. kerennya ya itu lebih berisiko, high risk high gain. High risk, high gain. Iya. Iya. Kemudian termasuk kripto. Termasuk Itu hal kripto, baru juga. Bitcoin, Ya, itu ya. Itu kalau sekarang sih kan sudah turun 50% dari harga tertinggi. Oh gitu, update Rata-rata. terbaru. Ya, apalagi yang terkenal kan Luna Coin hampir nggak ada Luna harganya Coin. sekarang ini. Oh gitu. Ya, itu banyak, sampai ada di berita itu 8 orang bunuh diri. Nggak banyak korban berarti, Iya. bahaya ya. Betul. Karena psikis sekali ya. Betul. ini. Nah, itu karena mereka nggak mengenali risikonya. Oh. Jadi nggak siap. Iya. Makanya kita harus kenal dulu, jangan sekedar ikut-ikutan. Nah, itu Sobat Jatimers yang harus kita pastikan. Kenal resikonya, kemudian pastikan wawasan atau pengetahuan terkait dengan produk itu. Benar ya Mas Bagus betul, ya? ya. Nah, baru nanti kita terhindar dari penipuan-penipuan. Termasuk satu lagi mungkin regulasi yang mengatur ya. Nah, itu kalau kayak deposito, emas, saham, reksadana kan ada regulasi pemerintah. Jadi kita bisa ada otoritas yang menangani lah. Nah, Iya. itu Tapi juga kalau memang bicara terkait dengan pasar modal ya, kalau seperti saya ini, saya bukan tipe orang yang suka ambil resiko. Ya. Mungkin saya akan gunakan fund manager ya, yang tadi Mas Reksadana. Bagus sampaikan. Seperti apa nih? Apakah saya harus tahu juga profil fund manajernya atau ya udahlah saya pasang aja nih, saya taruh aja modal saya karena uang saya banyak misal ya. Ya, itu perlu juga. Jadi kita harus tahu dana kelolaannya, kemudian rating reksadana itu apa. Ada lembaga pemeringkatnya juga. Kemudian kita pelajari histori imbal hasilnya seperti apa. Cuman lebih detail lagi, mungkin ini lebih teknis ya. Kalau reksadana fund manager kan pasti mereka butuh biaya. Jadi mungkin ada cost juga, ada cost. Keuntungan kita harus dibagi. Diambil. Iya. Bedanya kalau saham itu kita berinvestasi langsung, kita bertindak sebagai fund manager bagi diri kita sendiri, gitu. Ini harus pinter nih ya. Kalau saya investasi harus pinter, otomatis harus pinter ya. Oh iya, Mas. Kalau orang kaya-kaya kan mesti pinter dulu. Benar. Iya. Bukan keberuntungan Iya, ya. Baik. Gitu. Sobat Jatimers, menarik sekali kita mengulik tentang pasar modal ya. Kita tahu ya bahwa pandemi COVID-19 ya masih jadi bumerang ya atau jadi momok untuk kita berinvestasi. Hingga saat ini menjadi glory era mata uang digital. Ini yang sering ramai dibincangkan oleh kaum milenial ya. Seperti tadi yang sudah disinggung ada Bitcoin, kemudian ada Luna Coin, ada kripto. Ya. Dan gini Mas Bagus ya, kita mengulik lagi terkait dengan terutama pasar modal yang sudah disampaikan tadi, menarik sekali bahwa mata uang digital jadi satu tren anak muda saat ini ya. Lagi-lagi Bitcoin, kripto. Saya pikir banyak sekali saat ini aplikasi-aplikasi yang memang bisa menjembatani mereka untuk bertransaksi ya di mana saja. Bahkan tadi dibilang kalau mungkin seorang Mas Bagus SMA nih baru investasi, tapi mungkin sekarang anak-anak SMP atau mungkin anak kelas 1 SMA mereka sudah bisa mencoba bertransaksi menggunakan aplikasi itu. Gimana menurut Mas Bagus tuh antisipasinya? Ya bisa aja. Kita harus bedakan. Kalau yang kasus-kasus kemarin itu kan ada yang hanya menjual aplikasi. Atau mereka mungkin mengumpulkan dana masyarakat pakai skema Ponzi. Itu. Jadi antara orang pada prinsipnya risiko itu selalu ada. Nah, manusia kan nggak suka risiko. Iya. Ya maunya
risiko rendah tapi hasil tinggi. Benar. Nah, itu nggak mungkin. Itu yang Nah. saya cari juga kayaknya. Saya juga mau, tapi itu hal yang mustahil. Ya, Hal yang karena, mustahil. karena hukum di dunia ini seperti itu. Nah, kalau kita sampai tergiur itu, berarti serakah kita muncul. Nah, permasalahannya Itu. Mas Bagus, yang terjadi nih, karena tadi yang sampaikan Mas Bagus, banyak yang ikut-ikutan. Betul. Lah, mereka yang pintar, yang sadar pendidikan dan sebagainya, mereka akan ada keinginan atau motivasi untuk belajar, ya, cari wawasan terkait produknya apa dan sebagainya yang tepat untuk berinvestasi. Lah, digital coin ini atau digital yang Mas Bagus sampaikan tadi bahwa kayak Luna, kemudian Ripple, Robux dan sebagainya, ini kan sudah membumi di tempat kita nih. Apakah ini tergolong safe? Kalau pandangan saya enggak. Enggak. Sebab, alasannya? Alasannya pertama nggak ada regulasi. Itu Oh, kan nggak ada sangat bebas sekali. Oh. Karena itu teknologi blockchain ya. Saya juga nggak begitu paham blockchain ya. Tapi yang jelas itu nggak ada regulasi. Mata uang itu bisa beredar di mana aja. Iya. Kemudian kedua nggak ada underlying-nya. Nggak ada underlying. Ya, kalau mata uang kita kan ada, misalnya Bank Indonesia kan ada underlying emas, ya. Jadi seperti itu. Itu nggak ada underlying. Makanya kenapa kayak contoh Lunacoin itu sampai turun nggak ada harganya. Begitu. Belum lagi risiko-risiko yang lain seperti hilang. Bisa itu. Terus yang jelas teknologi itu berkembang. Jadi yang berbau-bau teknologi itu pasti ada umurnya pendek. Seperti itu. Contoh HP kita aja paling 5 tahun sudah nggak bisa dipakai lagi. Iya. Ada masanya ya. Ada masanya. Jadi itu sangat berisiko. Iya. Kalau balik lagi untuk para pemula, apa nih yang menurut Mas Bagus? Nih yang aman nih bagi pemula nih, apalagi anak muda ya. Betul. Prinsipnya sih risiko itu berinvestasi itu mulai dari hal kecil dulu. Nah, kalau memang belum kenal ya kenalan dulu. Ya mungkin dari hal yang sedikit dulu. Mungkin nyoba reksadana, kan sekarang banyak online atau saham. Itu untuk beli sedikit-sedikit. Sekarang banyak lewat online tuh nggak sampai 1 juta, bahkan 100.000 pun bisa untuk mulai berinvestasi. Nah, cuman kita ya itu harus tahu apa yang mau kita beli. Gitu. Jangan sampai kita tergiur influencer itu yang hasil besar tapi benar. risiko kecil. Itu ciri-ciri investasi bodong. Iya. Artinya nggak wajar ya? Nggak wajar. Gimana nih kita bisa mencerna atau bisa menyimpulkan, menganalisa dengan cepat? Oh, ini nggak wajar nih gitu. Betul. Apakah ada persentase nih? Katakanlah saya tanam nih 1 juta, berapa minggu saya sudah dapat 50 juta. Pertanyaan bagus sih, Mas MD. Paling gampang kita hitung dari suku bunga deposito atau dari laju inflasi. Kalau itu jauh di atas deposito, itu sudah sangat tidak wajar. Jauh spare-nya berapa nih? Kalau sebut angka? Kalau sebut angka mungkin berapa deposito sekarang kan anggap aja 5% ya. 5%. Nah, itu misalkan sebulan 2%. Rata-rata seperti itu. Sebulan 2%. Berarti kan 12 bulan 24%. Benar. Nah, itu sangat nggak wajar. Gitu. Pengalaman saya, orang sepinter-pinternya kalau sudah serakah, itu pasti jadi bodoh. Gitu. Itu udah filosofi. Iya, itu berdasar pengalaman. Iya, intinya jangan serakah, wajar aja ya. Betul. Kalau bahasa Jawanya lumintu ya. Lumintu itu kan lumintu lancar. gitu. Iya. Dikit-dikit yang penting lancar gitu ya. Baik, Sobat Jatimers, sekali lagi ini sangat panjang sekali ya kalau kita mengulik terkait pasar modal. Tapi kalau bicara keberanian untuk memulai dan menggemari investasi, selain kita harus memikirkan return-nya ya, kita juga harus paham dengan risk-nya. Tadi sempat diulik juga sama Mas Bagus. Tips dan trik apa yang bisa di-share ini Mas Bagus? Pertama yaitu kenali profil kita. Kenali profil kita. Ya, kalau mungkin untuk yang baru ya, untuk yang baru mulai, kalau deposito mungkin sulit ya, karena bank kan mensyaratkan deposito sudah sampai 25 juta mungkin minimal ya. Rata-rata kan besar ya. Enggak juga sih. Ada juga yang main angka-angka kecil juga, yang retail kan, tapi kan untuk kelas mungkin
orang baru bekerja Benar. atau mahasiswa kan berat. Nah, Iya. mungkin kalau yang low risiko, nggak suka risiko, mungkin bisa mulai kayak emas. Kan banyak model-model nabung emas kecil ya, Iya, lewat iya. aplikasi. Iya. Itu bisa. Ya 0,0 sekian gram. Betul lah, ya. Cuman Iya, iya. kalau pengalaman saya, emas itu untuk investasi jangka panjang. Kalau Jangka kita, panjang. Kalau kita jangka pendek, itu kan ada harga jual beli. Itu rugi Iya. kita kalau jangka pendek. Oh gitu. Iya, kan seperti kurs Iya, uang. iya, iya, Nah, iya, itu iya. rugi. Jadi Iya. kalau pengalaman saya, itu paling nggak 3 tahun kita harus simpan. Oh. Nah, itu. Benar. Tapi nilainya pasti naik. Naik, tahan Ya. dulu ya. Betul. Tahan Tinggal dulu. uang kita tahan lama atau enggak. Oh, gitu. Ya, sebab antara kebutuhan sama Iya, investasi kan beradu cepat. Iya. Psikis, karakter, Betul. kemudian kesabaran. Ya, Itu juga satu dari bagian untuk gimana kita bisa berinvestasi dengan baik ya. betul. Ya itu kayaknya sisi positifnya Mas Bagus. Ini baru saya tahu nih di sini. Oh ternyata seperti itu ya. Karena yang saya tahu cerita-cerita temen nih kiri kanan atau bahkan tetangga juga ya di desa saya juga ada yang ikut-ikutan kemudian loss habis, bisa rumah dijual, bisa mobil dijual. Betul. Nah, itu Sobat Jatimers yang harus diperhatikan. Pastinya dengan berinvestasi, sekali lagi kenali produk, profil dari Sobat Jatimers sendiri sebelum melakukan investasi. Benar ya Mas Bagus ya? Iya, betul. Dan gini Mas Bagus, terkait dengan beberapa robot ini ya, robot mining yang kita menambang untuk Bitcoin lah atau kripto. Kemudian ada platform-platform yang juga sering kali muncul yang muncul aja di apa namanya di handphone kita ketika kita connect dengan internet, muncul penawaran yang menggiurkan ya. Iya. Bagaimana cara bijak kita menyikapi? Kadang-kadang gini, ketika orang ditawari dengan pendapatan yang ini ya, yang tinggi dengan modal yang sedikit yang tadi Mas Bagus sampaikan, auto ya. Jadi oke ya, diklik oke, ikut oke. Akhirnya secara psikis kita ikut nih, kita masuk nih dalam aplikasi itu. Ternyata tidak sadar kita sudah deposit nih berapa juta. Lah itu gimana nih nyikapi seperti itu? Ya kalau begitu sadar ya sebaiknya dibatalkan kalau bisa. Kalau begitu sadar. Ya, sebab ada yang pengalaman saya ada yang memang jual sistem saja. Kayak robot trading itu mereka hanya jual sistem. Nah itu beda. Ada juga yang memang memfasilitasi untuk transaksi. Sekarang memang era digital ini nggak ada batas negara. Kita bisa transaksi untuk pasar manapun. Cuman kita kan harus melihat dulu. Makanya kita harus tahu dulu. Aplikasi ini terpercaya atau tidak. Kemudian track record-nya bagaimana. Sudah berdiri berapa lama. Tapi ada list nggak ya dari regulasi gitu, artinya aplikasi apa? Sebut saja tanam duit dan sebagainya itu. Apakah juga paling gampang sih cek di OJK kalau seperti itu. Langsung ya. Ya itu saran terbaik ya Sobat Jatimers, bisa cek di OJK ya atau di webnya OJK. Aplikasi-aplikasi apa terkait dengan investasi ya yang memang sudah dilegalkan ya oleh OJK. Itu catatan penting loh Jatimers ya. Sama seperti pinjaman online kan juga ada yang di blacklist juga. Nah, itu. Baik. Menarik sekali, Mas Bagus. Ini waktu juga membatasi bincang-bincang kita. Mas Bagus, sebelum podcast kali ini ditutup, apa pesan nih untuk Sobat Jatimers? Bagaimana cara berinvestasi dengan aman yang sudah kita bahas tadi? Singkat saja, Mas Bagus. Ya, salam kenal Sobat Jatimers, salam jumpa juga, salam sehat. Untuk tips berinvestasi ya mulailah dari yang kecil dulu. Karena kita intinya harus mengenali tujuan kita menaruh uang itu seperti apa. Jadi jangan hanya melihat kulitnya saja, jangan hanya ikut-ikutan saja. Jadi kenalilah, pakai ilmu untuk mengetahui keuntungan dan risiko tujuan investasi kita. Jadi, baik, terima kasih Mas Bagus telah hadir di tengah-tengah kita di podcast episode kali ini. Dan saya sendiri sebenarnya berat nih mengakhiri obrolan kita pada hari ini ya. Tapi yang pasti Mas Bagus, yang disampaikan Mas Bagus tadi sangat menarik ya. Tak lupa juga bahwa Sobat Jatimers di luar sana juga perlu juga nih mengenal Bank Jatim. Kami juga ada
deposito yang disebut tadi. Ada deposito falas US dollar Oh, juga di betul, tempat iya. kita. Artinya bagi mereka bermain aman bisa nih, Bisa. main di situ. Tapi kalau ingin yang lebih detail bisa langsung hubungi praktisi pasar modal. Baik Mas Bagus, terima kasih telah memberikan wejangan untuk kita semua dan sharing untuk Sobat Jatimers di rumah ataupun dimanapun berada. Dan Sobat Jatimers ingin mengulik lebih jauh lagi terkait pasar modal, tentunya nanti akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Atau mungkin Mas Bagus bisa hadir juga di podcast Bang Jatim lagi. Oh insya Allah. Aman berarti ya setelah ini ya. Baik, Sobat Jatimers, jangan lupa klik tombol merah subscribe dan jika dirasa informasi ini sangat penting dan jangan hanya berhenti di kamu saja ya. Tolong bisa di-share di teman, rekan sejawat, keluarga, teman terdekat dan disertai juga like-nya dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menotifikasi jika ada tayangan terbaru dari Bang Jatim Podcast. Saya MJ pamit undur diri dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Jatimers. Jatimers.